7 soal juga. 1 soal. 3 soal ya. Kamu ini 3 soal Kak. Nenek kamu. Nenek aku tinggal 1. Sumpah. Oh ini betul Pascal. Ulang. C. Nenek maksud. Cheat om gimana? Kan kamu belum nggak tahu kan? Masih tahu. Oke. Sudah. WTO kan Kak? Masuk dalam nilai usaha kami kemarin Kak? WTO nih Kak. Iya. Reward. Kami degil sama Bu Meka kan bilang WHO, Bu WHO. Ngomong anjir. Tiba-tiba tuh bilang WTO, WHO, ibu yang ngajak kok. Kalau WHO itu dia kepedulian. Itu kan kami ubah jadi Kalau WTO dia itu perdagangan. keren. Sama-sama hubungan antara Indonesia dan luar negeri juga. Jadi Kayak ini ya. sudah. Berapa? Salah satunya apa dari soalnya? Serius? Salah 2 sih? 3. Alhamdulillah salah 1, salah 2, salah 3, salah semua. Salah ada. Ya. Nadira, dia salah 5. Oke deh. Oke, baik, fokus dulu, handphonenya disimpan dulu adik-adik semuanya, ya. Kami minta waktunya untuk menjelaskan jadi materi kita pada malam hari ini karena ini pelajaran malam, ya. Jadi sedikit fokus, tapi nanti kakak kasih jalan sedikit tentang kuis kata jadi. Berkelompok ya? Benar. Yang kemarin kan kelompoknya siapa yang jelas sama? Enggak. Aulia sama Nadia. Tidak dia. Sama Dailan. Oh, Kelompoknya apa aja yang kemarin? Juara 1. Juara Aulia sama Okta. Indah kelompok berapa? Kelompok 2 sama orang-orang ini. Enggak. Tidak sama tidak ada. Oke, berarti peraturan yang menang adalah Sin Aulia dan Nadira, maka mereka adalah ketua tim dan mereka berhak memilih siapa. Tim dan Nadira, oke? Nadira, ya? Ya. Jadi Nadira sama ini buat dua kelompok aja, kelompok 2 karena yang menang timnya kemarin Aulia dan Nadira, berarti Nadira dan Aulia sebagai ketua kelompoknya. Nadira dan Nadira dia bebas memilih temannya. Oke? Nanti di SOS. Oke, jadi materi kita pada malam hari ini adalah tentang pembangunan perekonomian Indonesia atau sub materi kita adalah tentang perdagangan internasional. Oke, perdagangan internasional. Nah, bagi apa yang kita bahas pada hari ini, yang pertama itu adalah yang kita jelaskan adalah tentang pengertian perdagangan internasional. Yang kedua, manfaat perdagangan internasional. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional. Dan yang keempat adalah jenis perdagangan internasional. Oke, ada 1, 2, 3, 4 kalian perhatikan baik-baik karena nanti di kuis kakak akan hapus ini dan kita akan buat soal juga dari sini. Oke? Bebas, pokoknya at least kalian
kalian harus dengan kakak, tapi kalian harus juga menyimpan HP-nya, jadi tidak fokus pada HP. Nah, selanjutnya nanti kakak ambil dari nilai presentasi, dibuat kelompok, ini kelompok aja, karena udah malam, kelompok. Ini kuis juga kelompok, jadi have fun tetap dengan belajar. Oke, simpan handphonenya yang udah foto, kita fokus lagi. Nah, yang pertama adalah pengertian perdagangan internasional. Apa sih Kak pengertian perdagangan internasional? Nah, perdagangan internasional, perdagangan ini berasal dari kata dagang. Teman-teman, dagang. Berarti kalau dagang itu kegiatan jual beli. benar, yang di dalam antar negara. Benar. Jadi perdagangan internasional ini, perdagangan ini berasal dari kata dagang. Dagang ini adalah kegiatan jual beli, di mana kategorinya adalah barang dan jasa. Oke. Kemudian internasional ini adalah contoh misalnya hari ini ada pertandingan internasional, pertandingan bola internasional, otomatis yang namanya pertandingan bola internasional adalah antara dua negara, bukan antara provinsi. Contoh misalnya pertandingan internasional antara Indonesia dan Malaysia, itu adalah pertandingan internasional. Kalau pertandingan bola antara misalnya antara PSMS dan Persija, ya kan, Persikabo, Persatuan Sepak Bola Kota Bogor, nah itu adalah pertandingan nasional karena dia tidak dalam satu negara, tidak melawan yang lain. Tidak melawan negara lain. Itu harus kalian tahu, oke? Kemudian, jadi sehingga tersusunlah kata perdagangan internasional. Perdagangan internasional kegiatan perdagangan baik pertukaran barang atau jasa yang dilakukan antara satu negara atau lebih. Oke, jadi teman-teman sekalian, yang namanya internasional itu nggak hanya satu dan dua negara, tapi bisa jadi tiga dua negara. Makanya ada namanya hubungan bilateral. Kalian tahu nggak? Hubungan multilateral, ya kan? Nah itu adalah hubungan kerjasama nggak hanya satu negara atau dua negara, tapi bisa lebih sampai 3, 5, 6, 10, 20 negara. Oke? Nah, kemudian manfaat perdagangan internasional itu apa? Yang pertama adalah meningkatkan kemakmuran. Tentu yang namanya perdagangan internasional akan meningkatkan kemakmuran. Contoh misalnya nih di Indonesia nih, kita sekarang yang kita lagi booming-boomingnya adalah sawit. Sawit, sehingga banyak dong kayu-kayu kita yang sudah ditebang hutan kita tuh ditebang sehingga banjir. Karena apa? Karena pemerintah tuh pengen kita tuh punya sawit, sehingga sawit itu ketika diolah akan menjadi minyak, teman-teman. Jadi sawit itu nanti minyaknya ada, nanti ampasnya juga udah bermanfaat, jadi duitnya ada. Jadi Indonesia tuh pengen kita itu menjadi pusat center sawit minyak atau minyak terbesar di dunia, sehingga apa? Sehingga banyak dong hutan-hutan kita mohon maaf. Nah, sehingga apa? Di satu sisi sebenarnya Indonesia itu pengen meningkatkan kemakmuran. Ketika Indonesia menjadi bisa mengekspor minyak mentah ke luar negeri, otomatis akan meningkatkan kemakmuran di Indonesia. Secara teorinya seperti itu. Oke. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan efisiensi. Kenapa Kak meningkatkan efisiensi? Oh jelas dong. Yang namanya perdagangan internasional ini harus meningkatkan efisiensi. Misalnya nih, kita nih di Indonesia nih, kita mau buat sesuatu misalnya kayak misalnya di Merangin, kita membuat hotel di Jakarta kayak view like danau gitu ya, misalnya kayak danau Palu tuh kita mau buat hotel resort, tapi resortnya itu kayak udah melihat ke tepi danau. Nah kalau kita mengharapkan dari kekuatan negara kita, ya kan, itu nggak bisa. Sehingga apa? Kita mengharapkan investor luar untuk berinvestasi dong ke Jakarta supaya membuat resort. Jadi kalian itu nggak perlu ke Bali misalnya liburan, kalian bisa menikmati ke Jakarta. Benar. Nah, tapi ada sinyal. Diperbaiki dulu infrastruktur sinyalnya gitu. Nah, sehingga apa meningkatkan efisiensi? Ya dong, otomatis. Misalnya nih, kita tuh nggak perlu buang-buang uang, negara tuh nggak perlu buang uang untuk membuat resort atau hotel di Jakarta karena udah kerjasama dari investor.
sehingga meningkatkan efisiensi. Yang perlu saya bawahi adalah efisiensi dan kemakmurannya. Oke, pasang telinganya baik-baik, nanti akan masuk ke dalam tulis kamu. Oke, nah yang ketiga apa Kak? Yang ketiga adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kalau misalnya nih contoh ya, kayak misalnya kereta api cepat di Bandung, bus tuh yang lagi viral tuh. Nah, itu kan sebenarnya banyak pro dan kontra sebenarnya. Karena apa? Di awal perjanjiannya kereta api bus ini tuh dibangun dari APBD, APBN ya, APBN negara. Ternyata setelah pergantian Menteri Keuangan, ya kan, nah bus ini nggak boleh lagi didanai dari APBN. Kenapa? Karena APBN yang fokusnya hanya untuk kemakmuran masyarakat, kemakmuran Indonesia, gitu loh. Nah sedangkan bus ini hanya ada di Bandung. Semua yang bisa menikmati bus itu ya hanya orang Bandung dong. Enggak. Jadi konsep negara APBN negara itu adalah dana yang dikasih oleh negara untuk ke daerah untuk mendanai daerahnya. Kalau misalnya bus kita bisa nikmati yang di Merangin, terus yang di Mentawang, di Sungai Ular, bisa menikmati bus, mungkin bisa didanai oleh APBN, tapi apa? Tapi tidak kan, bus itu hanya di Bandung. Ya, orang yang di daerah Bandung yang hanya bisa naik bus. Kita tidak, jadi sehingga Menteri Keuangan mengeluarkan kebijakan kami tidak mau mendanai bus. Nah sehingga apa? Inilah akhirnya yang tadinya meningkatkan pertumbuhan ekonomi jadinya konflik. Orang Bandung nggak terima. Ya gimana? Mereka juga nggak terima karena mereka yang menikmati fasilitas bus. Bayangin coba dari Jakarta ke Bandung, kalau naik kereta konvensional itu hampir 3 jam, 4 jam. Kalau naik kereta konvensional cuma 1 jam kurang tahu semua. Karena itu cepat banget. Jadi memang Jakarta Bandung itu kayak udah cepat banget ya udah tinggal duduk aja, naik bus di Jakarta gitu loh. Minum kopi setelah itu habis. Jadi itulah sebenarnya tujuan awal Israel menjadikan hubungan ekonomi yang ada bersama bus dengan Cina, ya, dengan negara China bus itu. Oke, yang ketiga kita masuk ke dalam faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional. Yang pertama faktornya adalah biaya produksi, ya. Jadi yang mempengaruhi perdagangan biaya produksi. Contoh misalnya ini, ya. Kita mau buat kayak tadi sawit nih, tadi jalan-jalan biasa buat sawit. Nah otomatis yang ketika kita yang kita butuhkan adalah biaya produksi dari mulai sawit, biji sawit itu sampai diolah menjadi bahan proses minyak. Itu ada namanya biaya produksi. Jadi minyak goreng, ya bayangin coba, Merangin, ini kita daerah Merangin, itu kita nggak ada minyak teman-teman. Minyak kita selalu dari mana? Nggak ada minyak. Beras ada, beras mana ya? Nggak ada. Beras kerinci, sama beras dari Sawah. Kita tuh nggak ngangin teman-teman. Merangin itu bisa ada kita kenal tuh namanya beras merangin enggak. Minyak goreng juga enggak. Dari minyak ya. Minyak kita. Merangin adanya dompet Pak. Itu aja Benar. Dompet ada dompet. tidak bisa dari Indonesia. Hanya ada dompet ya sih benar. Jadi kayak benar-benar tuh dengan adanya perdagangan internasional itu akan mempengaruhi biaya produksi. Misalnya nih, Merangin ini butuhnya adanya apa? Kopi. Oh ya kopi. Kopi Merangin sebenarnya itu orang belum mengeksplor Merangin itu lokalnya apa sih? Lokalnya itu mereka itu punya kopi. Nah kopi ini itu nggak banyak orang yang tahu, mereka tuh nggak tahu kopi itu berapa. Jadi dengan adanya biaya produksi, dengan adanya perdagangan internasional, mungkin bila investor datang terus kayak beli biji kopi di Jakarta, jadi biji kopi itu lebih kayak dikenal sama orang, itu ya teman-teman. Jadi kalian sebagai putra putri daerah Merangin, ya, putra putri daerah Merangin, kalian tuh harus membawa nama Merangin itu menjadi lebih baik. Abang sendiri aja yang bukan putra daerah Merangin, insya Allah di hari Senin abang akan ikut lomba Volcata. Jadi abang membuat karya tulis ilmiah tapi tentang pariwisata Jakarta melalui JGoX. Apa kak wisata
pariwisatanya buat Forenza Garden. Oh iya sih, yang banyak camping lo misalnya. Forenza Garden itu masuk ke dalam AMI Awards-nya tahun 2021 tahun lalu. Ke Annie Sport apa? AMI Award itu kayak apa yang namanya? Ya. Penghargaan AMI, penghargaan kalian bisa lihat di media, penghargaan wisata tempat wisata terbaik di Indonesia. Oh di Indonesia? Kan Kalian harus bangga dengan adanya Forenza Garden. Oke? Nah, kemudian yang kedua adalah kualitas barang. Tentu dengan perdagangan internasional kualitas barang itu akan meningkat. Dan mungkin kalau kita mau ngirim barang ke luar negeri, kita kerja sama orang luar negeri, tapi kita buat produk atau kualitas barangnya yang abal-abal. Oke? Kemudian yang ketiga tarif dan biaya. Tentu yang namanya tarif internasional itu ada yang namanya pajak teman-teman. Biaya cukai. Benar, biaya dan cukai atau biaya cukai. Ini akan masuk ke negara. Jadi semakin baik ketika perdagangan internasional Indonesia itu berjalan, maka kita dapat keuntungan dari pajak dan cukai. Oke? Contohnya dari pajak rokok. rokok tuh pajaknya gede ya, makanya nggak bisa diedarkan sama pemerintah. Benar, jadi pajaknya masuk ke daerah. Oh, pantas. Soalnya rokok tuh orang yang rokok tuh egois. In my opinion. Kakak nggak pernah rokok? Wah, Yang keempat adalah teknologi. Jadi perdagangan internasional ini akan membawa kemajuan pada bidang teknologi. teknologi. Oke. Nah, yang keempat ini adalah jenis-jenis perdagangan internasional. Ada 3. Ekspor dan impor. Yang ekspor, apa yang dimaksud dengan ekspor? Ekspor itu Ayo, biar Sawang. pokoknya ekspor itu kita menjual kayak apa sih kak, kekayaan yang ada dalam negara kita tuh keluar. Oke, ini berarti dari dalam negeri Keluar. luar negeri We export. ke LN ke luar negeri. Oke, kalau impor Memasukkan barang itu bang yang kita punya. dari LN Ya. ke luar negeri. dalam negeri. Mana ya? Oke. Nah, kalau ekspor ini menjual kembali yang namanya beli, berarti dia mengulang. Berarti dia menjual barang dari menjual kembali barang dari dalam negeri ke luar negeri. Ini menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Ya, yang menjual kembali yang perlu menjadi highlightnya menjual kembali, ekspor kembali. Oke, yang kelima ini adalah organisasi perdagangan internasional. Nah, terus apa bilangnya WHO? WHO bukan. Ibu tuh kayak kan sayang aja. Oke. Sampai. Iya, Oke, peserta. jadi Kalau berani melawan dia. organisasi perdagangan internasional itu 2, WTO dan ASEAN. WTO itu adalah World Trade Organization, ASEAN adalah Association of Asian Nations. Oke, tugas kalian balik lagi ke kelompoknya masing-masing. Itu kelompoknya pasanganin Indah presiden apa? Yang kelompok 1 itu nanti Aulia, yang kelompok 2 adalah Nadira. Sama-sama. Oke, Aulia bebas 1 pilih temennya ke sini. Ya, sama. Aku sama Nadira kan bilang. Kami berdua aja gimana? Ya, ini ngomong satu. Ya udah, kalian berdua aja udah ngomongin. Oke. Enggak. Aku punya kesempatan milih. Aku yang udah nggak kesempatan pilih kamu. Giling-giling. Antara Pepean dan Ayo, udah siapa? Gak mau. Emang nggak ada sebenarnya itu ya? Apa? Masuk ke kelompok 1. Yes. Nadira.
Kelompok satu audiens. Aku pindah ke sini deh. Karena kalau ada pindah kan nyesel. Ini karena dia tim kita harus benar-benar. Karena ini bergantung sama nilai startnya bro. Pokoknya yang pemenang startnya, tim pemenang startnya itu akan mendapatkan nilai startnya tertinggi. Nanti Nadira dan Redian kelompok 2, Indah masuk ke kelompok 1. Oke, tugas kalian hanya di dalam kelompok saja, tidak usah kalian dalam kelompok nanti satu orang akan menjelaskan. Kalian cari materi tentang WTO dan ASEAN. Ini WTO kelompok 1, ASEAN kelompok 2. Yang dicari apa Pak? Yang dicari yang pertama, kapan berdirinya dan WTO-nya. Kalau ambil ASEAN, oh iya, ASEAN kan ada negara, organisasi. Oke, kapan berdirinya, kemudian negara mana saja yang tergabung, negara yang tergabung negara yang tergabung ke WTO itu apa-apa saja, kapan berdirinya, negara yang tergabung, kemudian yang ketiga siapa ketuanya, siapa ketua organisasi. Jadi siapa ya? Ketua organisasi audiens. Ada OSIS kan? Siapa nama OSIS ini? Siapa? Iya. Kalian SMP 1, SMP 1. Iya. SMP. Tapi itu pasangan dengan variasi. Ada. Oke, kapan berdirinya? 1 Januari Kapan 1995. berdirinya? Terus negara yang tergabung sama siapa ketua organisasinya ini jam 1951. Kita selesai jam 21 enggak sih? Lama banget dulu. Ini aktif ya Kak nenek kali itu namanya. Nggak tahu ini kayaknya karena Kayak website tadi ada website jadi kayak kita suka kalau misalnya negara cuma kita sekarang 20-30. jadi aku incar. Oke, 9 jam pukul 20.00 maju satu perwakilan satu orang kelompok 1. Bang, ini yang kamu yang mana? ASEAN. Iya. ASEAN kapan berdirinya? Ya negara-negara yang Negara yang tergabung itu negara mana saja? Apa 12? Coba cek yang pasti. Ada negara terus 12. Iya, 12. Karena yang ketiga siapa ketua organisasi? Siapa? Oke. Sama Zanarina staf berjalan dan sekretaris umum OSIS 2024-2028. Iya. Aku nggak mau kemana. Siapa kan berjalan OSIS? Kalau waktu kelas 7 aku bendahara OSIS, kelas 8 aku sekretaris umum OSIS. Kelas 7 aku anggota biasa, kelas 8 bendahara umum, kelas 9 sekretaris umum. Sampai dia bukan bendahara. Yang apa? Ya, oke lanjut 20.00 masing-masing kelompok satu program namanya. Aku bawa tas tapi nggak bawa pena. Yang mana lagi? Oke. Kita ada pena 2 nggak? Woi. Kak biasa Kak. Dia tuh nggak bisa jauh dari aku, jadi makanya saya. Oh my god. Woi, kamu apa? Mampus kok kan lama-lama. Jadi dia agak rewel gitu. Hanya beda banget, bedanya masih banyak gitu kan. Ada tuh. Oh 11 Pak, bukan 12 ya. Presentasi ya? Iya, presentasi. Nggak boleh mereka. Boleh, nanti presentasinya kayak apa aja enggak apa. Itu senjata. Santai indah. Oke. Oh jadi ini ceritanya sama ketua organisasi. Duanya Aulia, mau lagi.
kira SMP deh. Insan mulia, insan mulia. Oh, Insan Mulia hanya indah. Kok gitu ya, Bang? Balik sih. Kalian rame ya S1 ya? Apa? Rame S1. Tapi nggak yang ada di Jawa. Bang, yang rame cuma 2 orang. Maksudnya muridnya, kalau abangnya dari presensi absen itu rame ada sekitar 15 sampai 12. 12. Kak, kalau nggak kami sama dia hadir pasti kelasnya tenang, Kak. Ini di situ ada apa? Kalau di kelas R2 itu cuma dalam Kevin. Kevin Kak, bayangan kamu nggak tahu kalau dia ngajak mau gitu sih saya mereka sumpah. kalau di Dirjen kan? Dia di Dirjen Pajak kan? Ya, aku keyboardis bagus. Ganti tadi. Lah emang iya, dia sendiri sih. Tapi kalau upacara di kantor bupati kan nggak ada keyboard kan? Ada. Apa yang megang keyboard? Apa yang di depan itu? Iya, apa yang megang? Oh ya. Sama website doang di sebelahnya. Oh, Maaf ya Nisa, jangan nonton. enggak Ada yang kan boardnya. Asal upacara seluruh pegawai di Peladin kan itu ada upacara kan. Nah, waktu pas pembacaan kan dibilangin paduan suara dari tim SMP SMP 1 ya, sampai dengan dirjensnya Asal berdosa pembina Padus Bu Sultan ini si kelam ini kan murid BAC. Degree of comparison 1 Januari 19. 5 menit tadi teman-teman. Hah? Pukul 20.00 program mesin kelompok maju. Pelukil yeay. Besti. Siapa ya? Pengajar. Siapa sih? Hai ya. Aku gak kenal kamu ya Febrian. Kau deh. Oke. Deh. Bisa dia atau belajar sebenarnya. Mau jawab banyak gitu. Nanti upang bilang orang upang bilang kan dulu kamu. Kamu mau kan apa? Nih kamu bocah masalah. Dia menjual ginjal. Kok bisa ya ada Darwin yang ini masuk? Begini. Mending kalian maju lagi deh. Bang, ini Timor Leste. Timor Leste. Iya. Bang, Iya, teman Bang. Timor Leste itu tersangka nggak setahun ini? Iya, udah lama sudah. Aulia selalu. Nggak usah pakai penyembuhan. Ini cuma 10 menit. Kalian zaifa aja. Presentasinya terus kalian harus menulis. Oke? Ya, aku sebenarnya ya. Hasil itu persekutuan. Namanya Aulia. Terus ada lanjutan aku. Hijaunya. Nggak perlu lagi karena kamu sudah berani. Baiklah. Sorry ya, kamu sudah berani. Ibu presentation. The first is group 1. Yes. The next is group 2. Next.
Dapat tidak jadi MTD aja. Cita kan Febrian, insya Allah. Oh? Kalau Febrian emang. Enggak. Kurang asam ya. Papa bos ya, besok jangan karena kami anak. Jangan kami anak BAC, kamu kira presentasi kamu gak boleh di ACC. Jawab lah, gak asli. Kamu kira kami anak kamu, hobi kami menipu. Iya iya. Hobi gunting tadi itu udah musnah-musnah, itu masih ada gunting. Jangan robot ya. Aku namanya kakak, biar aku masukkan. Tadi gue ada. Iya, Liga mau masuk gak? Aku kira sih cuma masih link. Weh, admin siapa? Semuanya bisa masukin. Aku admin. Lu apa sih? Dulu TikTok, street TikTok. TikTok juga apa tadi? TikTok. Aduh, TikTok. Iya. Sebentar, aku kirim undangannya. Ada nama aku nggak WSP? Ya Allah, dia cinta banget ya. Iya. Kalau deh. Kayak kamu ya, Mon. Indah dan aku ya kayak kamu. Itu memang Mon. Parah sih. Febrian tuh nggak tahu bisa temen. Febrian Febrian yang awalnya cakap mana kamu bilang? Dia bukan. Iya bukan. Kok ya bukan? Iya betul. Udah di fallback. Oke, Laptop presentasi. waktunya sudah habis. Maju kelompok pertama. Maju jangan. Ya, kayak mau Glimmer itu siapa? Glimmer. Fallback. dan sebenarnya. Indah fallback. Dia ada notifikasi cowok terbaik di dunia. Ayo kita presentasi. Satu orang aja. Itu boleh sih kan? Enggak. Aku Gus yang paling bagus presentasinya kan menurut nilai kelompoknya. siapa presentasi di Jadi kelompok? nanti kalau kalian kalah di kuis itu menolong nilai kalian. Kuisnya pas Karena yang pasti yang kuisnya begini ya. sangat benar-benar matematika. Tulisnya mau dari HP. Kak, kuisnya pas ini. Enggak, maksudnya kalian HP pun enggak ada gunanya karena kuis itu nanti akan ada jelasin. Kuis. Kuisnya dari HP. Jadi nanti Kak, kuisnya dikasih bukan pas kita berdiri kan, Kak? Kuisnya berkelompok juga. Kak, kuisnya bukan pas kita berdiri kan? enggak. Kalau nanti aku cari ini orang yang benar. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Di sini saya Safa Zaratania sebagai moderator dari kelompok 1. Di sini kita telah diberi tugas oleh Bang Dimas, di mana tugasnya itu tentang organisasi perdagangan internasional. Perlu diketahui bahwa kelompok 1 mendapatkan tema WTO atau bisa kita sebut dengan World Trade Organization untuk kelompok 1, di mana kita menjelaskan WTO ada 3 sebab nih kapan berdirinya WTO, negara yang tergabung dan siapa ketua organisasinya. Baik, kami telah berdiskusi panjang dengan anggota Keren banget ya. kelompok, di mana kami telah memutuskan dan menyepakati keputusan kami bahwa WTO berdiri pada tanggal 1 Januari 1991 sampai dengan 1995. WTO dibentuk sebagai pengganti General Agreement on Trade atau kita bisa sebut dengan GATT, dan merupakan hasil dari perundingan putaran Uruguay yang berlangsung pada tahun 1986 hingga tahun 1994, di mana pembentukan WTO secara resmi didirikan pada 1 Januari 1995, menandai reformasi besar dalam perdagangan internasional setelah Perang Dunia Kedua. Dan itu juga mengganti GATT seperti yang sudah saya sebutkan tadi. WTO dibentuk untuk menggantikan GATT yang telah beroperasi sejak 1948 dan cakupannya diperluas untuk mencakup perdagangan jasa dan kekayaan intelektual selain perdagangan barang. Terus juga ada dasar hukumnya. Pembentukan WTO didasari oleh perjanjian
selama putaran menghargai dari tahun 1986 sampai 1994. Terus untuk subbab yang kedua, kita ketahui bahwa negara apa saja yang tergabung. Setelah kami diskusikan, negara yang tergabung itu ada sekitar 164 negara anggota, di mana negara yang termasuk itu contohnya seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Tiongkok, Jepang, India, dan bahkan Indonesia. Terus contoh negara seperti itu, kita juga tahu cakupan perdagangan globalnya lebih dari 98% negara yang ada di dunia. Daftar lengkapnya bisa kita kunjungi situs WTO yang ada, kita bisa akses melalui internet. Setelah ini subbab terakhir, siapa kedua dari organisasi World Trade Organization. Ketua Organisasi Perdagangan Dunia WTO adalah Ngozi Okonjo-Iweala yang menjabat sebagai Direktur Jenderal sejak 1 Maret 2021. Beliau adalah perempuan pertama dan orang Afrika pertama yang memegang posisi ini dan baru saja diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya hingga tanggal 31 Agustus 2025. Masa jabatan keduanya itu akan dimulai setelah 31 Agustus 2025. Keunikan dari beliau adalah perempuan pertama orang Afrika pertama yang menjabat sebagai Direktur Jenderal WTO. Itulah sekian dari saya, Safa Azharchania, sebagai ketua moderator. Saya rasa cukup untuk kelompok 1 dari teman-teman saya, Indah dan Aulia. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Give me plus teman-teman. Bagus sekali sudah dari teman-teman. Terima kasih. Sama-sama. Salsa, Salwa. Salsa, Salwa. Salwa. Enggak, Siti. Oke, kelompok 2 moderatornya siapa? Siapa? Nadira. Ayo produksi Nadira. Nadira yang macam siapa? Iya, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya selalu moderator kelompok 2 saya ingin mempresentasikan tentang yaitu susunan kedua yaitu ASEAN atau Association of Southeast Asian National. Itu tuh organisasi kerja geopolitik dan ekonomi negara-negara Asia Tenggara yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Anggota ASEAN ini ada 11 negara, yaitu mana nih? Yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, dan sekarang yang terbaru itu ada Timor Leste yang baru didirikan pada tahun 2025 ini. Negara ASEAN itu negara ASEAN. ASEAN itu merupakan perhimpunan bangsa-bangsa di Asia Tenggara dan itu adalah organisasi regional yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, perkembangan budaya, serta memelihara perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara. Berdirinya ASEAN itu didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967. Baru ketua organisasinya yaitu adalah ketua organisasi ASEAN itu dia tidak memiliki ketua yang permanen, tapi hanya kepemimpinan yang bergilir setiap tahunnya di antara negara-negara anggota ASEAN secara alfabetis. Sekretaris Jenderal ASEAN didirikan di kantor Jakarta, Indonesia yang dipimpin oleh sekretariat, namun bukan ketua organisasinya.